Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatil muttaqin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hannan ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Wahhab ya Karim, ya Sultan ya Dayan ya Burhan, ya Jalal ya Jamal ya Kamal, ya Fardu ya Sanad ya Witro, ya Satar Uyub ya Qadim al-Ihsan. Assalatu wassalam alaika ya sayyidal mursalin. Assalatu wassalam alaika ya khataman nabiyyin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qalat hilati adrikni, wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan bilisanin wa tasdiqin wa yakin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabil akramal akramin, wa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa adim ala sayyidina wa maulana Muhammad muftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, wadrib lahum masalal hayatid dunya kama'in anjalnahu minas sama' fahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadiran. Al-malun wal banun zinatal hayatid dunya wal baqiyatus shalihat
khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Summa qala Allah Ta'ala i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tagharun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad kamasali gaisin ijabal kufar nabatuhu summa yahihu fatarahu musfaran summa yakunu hutaman wa fil akhirah adabun sadidun wa maghfiratun minallah wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Nabiullah Isa alaihissalam ad-dunya salah satu ayam yauma amsin qad madha ma biyadika minhu syai'un wa yaum gadin la tadri atudrikuhul amla wa yaumun anta fihi fagata minhu wa dunya salas sa'atun madha wa sa'atun la tadri atudrikuha amla wa sa'atun anta fiha fagata minha falasta tamliku bil haqiqati illa sa'atan wahidatan idil mautu min sa'ati ila sa'at wa dunya salasah anfasi nafasun madha amilat fihi ma'amilan wa nafasun la tadri atudriku amla wa nafasun anta fihi falaysa tamliku illa nafsan wahidan la yawman wa la sa'ah fabadir fi hadan nafsi al-wahid ila ta'ah qabla an tafuta wa ila taubati qabla an tamut fa'allaka fi nafsi thani tamut wa dhul a'mali hibdul awqat indal anfas fa inna man daya'a waqtahu daya'a umrahu. Sadaqallahul maulanal azim wa rasulih. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam ini kita pada hadir di tempat majelis Barakah Al-Mubarakah, majelis Basyirah Al-Mubashirah, dan majelis yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana majelis itu disebut nama Allah, yaitu berzikir kepada Allah. Kemudian tidak sempurna pengajian atau bacaan tersebut kalau tidak disempurnakan dengan ditutup dengan pembacaan salawat Nabi Muhammad SAW, maka di situ cukup baginya dia mendapatkan syafaat Nabi sampai di hari kiamat. Amin. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, malam ini kita membuka kitab Manhaj Dakwah Ilallah halaman 271, yang mana membahas tentang bab dunia. Yang dimaksudkan bab dunia ini banyak keburukan dan kekurangannya di dalam hidup di dunia ini. Untuk itu dalam firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 45 sampai 46, Allah Ta'ala berfirman, wadrib lahum masal hayati dunya kama'in anjalnahu minas sama. Buatkan suatu perumpamaan kepada mereka. Kehidupan di dunia ini seperti air hujan yang kami turunkan dari langit.
lalu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan di bumi, kemudian dia menjadi kering karena dihembus oleh angin. Dan adalah Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Harta benda dan anak itu adalah perhiasan di dunia ini, dan amal perbuatan yang kekal lagi baik tentu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan lebih baik pula yang dicita-citakan. Jadi harta benda, perhiasan, anak, keluarga, semua ini termasuk perhiasan dunia untuk melengkapi hidup kita sebagai menunaikan amanat Allah, tapi bukan jaminan. Yang menjamin adalah takwa kepada Allah. Kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam bersabda bahwa dunia ini hanya 3 hari saja umurnya, yaitu hari kemarin yang telah lewat. Hari kemarin itu hari ganjil, sudah kita lewati. Sekarang malam genap lagi, besok ganjil lagi. Kemarin itu untung apa rugi? Kalau untung kita alhamdulillah, kalau rugi kita naudzubillah. Maka tidak ada lagi di tanganmu kesempatan sedikit pun dari hari itu. Sedangkan hari esok yang kamu tidak mengetahui bisa terjadi menemui atau tidak, alias kalau nyawa ruh diangkat oleh Allah Ta'ala, yaitu kematian. Jadi persiapkan itu hari-hari itu untuk kebaikan-kebaikan, di mana kesempatan itu, dan hari di mana di waktu kamu berada di dalamnya. Maka untuk itu pergunakan sebaik-baiknya. Dan juga dunia itu juga mempunyai 3 saat. 1 saat yang telah lewat, 2 saat yang kamu tidak mengetahui bisa menemui atau tidak, yang ketiga saat kamu berada di dalamnya. Maka pergunakanlah, karena sesungguhnya kamu tidak memiliki apa-apa kecuali hanya 1 saat saja, yaitu kesempatan. Sebab mati itu dari 1 saat ke saat yang lain. Dan juga dunia ini ada 3 nafas. 1 nafas yang telah lewat, yang engkau telah menyelesaikan pekerjaan di dalamnya. Yang kedua, nafas yang engkau tidak mengetahui bisa menemui atau tidak, alias mati, tidak bernafas lagi. Ketiga, nafas yang kamu ada berada di dalamnya, maka kamu tidak memiliki kecuali 1 nafas saja, tidak 1 saat. Untuk itu cepat-cepatlah, bersegeralah kamu mempergunakan nafas yang 1 itu untuk menjalankan taat sebelum hilangnya kesempatan kamu untuk bertaubat sebelum kamu mati. Mudah-mudahan mati kita berada dalam nafas yang kedua ini, yang selalu ingat Allah. Dan seutama-utama amal adalah menjaga segala waktu, saat, tempat ketika masih bernafas. Maka sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya berarti dia telah menyia-nyiakan umurnya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, waqala Nabi Muhammad SAW, iktanim khamsa qabla khamsin sababaka qabla haramin, wagina qabla fakrin,
wa firagaka qabla subrik, wa sihataka qabla saqamik, wa hayataka qabla mautik. Sabda Nabi SAW yang sering kita dengar dan sering diulang-ulang, yaitu pergunakan 5 sebelum 5 yang datang kepadamu. 1. Masa mudamu, gunakan yang baik sebelum masa tuamu nanti. Yang kedua, jika engkau diberikan kekayaan oleh Allah, cepat berbuat baik, banyak beramal, banyak bersedekah, banyak untuk menggunakan berjuang di jalan Allah. Jangan sampai datang kepada kekafiran. Yang ketiga, waktu kosongmu isi dengan kesibukan. Nggak bisa baca kitab, zikir. Nggak bisa zikir, sholat. Nggak bisa sholat, memberi nasihat. Nggak bisa memberi nasihat, memberikan kebaikan apa saja yang sanggup. Yang keempat, di waktu sehat, gunakan sehat itu, jangan malas-malas, banyak ibadah, banyak menuntut ilmu, banyak memahami ilmu, ya, sebelum sakit datang sama kamu. Sewaktu masih hidup, sebelum datang matimu. Jadi kita hidup ini kita gunakan yang baik-baik, kumpul sama yang baik-baik, orang yang beribadah, orang yang saleh-salehah, ya. Qala Nabi Muhammad SAW, ad-dunya dar man la dar lahu wa jama'uha man la aqala lahu, wa dunya aduwatullah wa aduwatu awliyaihi walau sawat indallah janaha ba'udatil masaqa minha kafiran syarbata ma'in. Sabda Nabi SAW, dunia itu adalah rumah bagi orang-orang yang tidak memiliki rumah. Artinya mimpi. Dia mengatakan itu rumah saya, tapi nggak punya. Setelah mati dia nggak punya. Jadi kayak mimpi, saya punya mobil, mati punya mobil, nggak punya. Jadi mimpi semua. Dia punya peralatan apa? Cuma 1 meter itu kali 2 meter. Ya, kubang kuburan itu. Jadi nggak ada gunanya semuanya itu. Dan orang-orang yang mengumpulkan keuntungan duniawi itu termasuk orang yang tidak mempunyai akal. Bayangkan, menghimpun, nggak mengetahui haknya, nggak mengeluarkan, itu orang nggak punya akal. Yang punya akal, dia menghimpun, dia sedekah, itu harta yang kekal. Coba kalau kita datang hari Jumat besok, kita di masjid bawa uang 100.000, ya, kita sedekahkan 10.000, sisanya berapa? 90.000? Tidak, sisanya 10.000. Yang 90.000 itu habis. Jadi yang kekal 10.000 yang nggak habis. Maka untuk itu kalau kita mau bersedekah di masjid, jangan uang kecil. 90.000 kita kasih, 10.000 kita bawa. Yang kekal berapa? Bisa-bisa bukan 10.000 yang kita kasih, koin yang 500 pasukan cepet. Masya. Kalau kamu bangkrut nanti di akhirat, memang kamu ukuran cepet. Ya, tahu nggak ukuran cepet? Orang ukuran cepet itu kan capek, ya, karena mengurangi. Jadi ini termasuk yang nggak punya akal. Ya, mudah-mudahan besok kalau hari Jumat, ya,
Kita datang, ya udah, nggak usah bawa apa-apa. Kotak lewat, kamu pegang kayaknya membeli, ya itu tambah medit. Masa? Karena malu, dia pegang, ditutup tangannya. Kayak dia ngisi, padahal nggak ngisi. Iya kan? Banyak sandiwara seperti itu. Ya. Apalagi kayak supaya sedekah ini jangan ada yang tahu, kita tutup. Nggak tahunya dimasukin koin, krotak. Buat apa kamu tutup? Udah koin. Yang kamu tutup itu yang 1 juta itu dia set. Nah itu bagus itu. Ini enggak 100 lepis ditutup sampai nggak tahunya isi-isi ya. Nah itu di sini disebutkan bahwa dia termasuk golongan yang nggak punya akal. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang punya akal. Jadi besok hari Jumat bawa yang banyak ya, supaya penuh kotaknya masjid-masjid itu. Gampang kalau mau penuh ya, isi beras. Maka dunia itu dijadikan musuhnya Allah. Nah ini kita tanya sekarang, dunia kok musuh Allah, gimana ini ya? Siapa yang menggantungkan harta dunia perhiasan ini sebagai modal hidupnya, ini diancam musuh Allah. Itu maksudnya. Tapi kalau orang itu berusaha mencari untuk ibadah, mengetahui dengan hak-haknya, mengetahui bahwa dunia ini nggak kekal, itu bagus. Orang yang dermawan itu wakilnya Allah di muka bumi. Jadi gak usah wiridan kamu dapat dermawan aja ya, dengan yang halal. Nanti bisa terlalu dermawan, modal 300.000 dikasih 300.000, kan akhirat besok nggak belajar, itu salah lagi. Jadi ukurannya yang sesuai. Maka di samping musuhnya Allah, jadi bukan wali kalau buru dunia, bukan ya. Wali itu memusuhi dunia. Tapi kalau wali ini wali nyari dunia, berarti wali nyerobot, nggak bawa karcis ya. Jadi dunia ini artinya merayu sama wali-walinya Allah. Nah, kalau mau jadi wali, jual mahal kamu sama dunia, bisa nggak kira-kira? Ini yang diuber aja nggak dapat, apalagi didiamkan, iya kan? Ya? Kalau mau jadi wali-walinya Allah, innal ladzina nazal kitab wa salihin wa yattaqillah yaj'al lahum makhrajan wa yarzuq min haitsu la tahtasib. Ya Allah, berikan aku rezeki yang nggak disangka-sangka. Dia ya. Dikasih nggak senang juga ya, dikasih banyak juga nggak pengaruh, dikurangi juga nggak pengaruh ya kan ya. Begitu, itu namanya wali ya. Mudah-mudahan kamu termasuk wali-walinya yang nggak ngerti. Karena dunia itu di sisi Allah nilainya sama dengan sayap seekor nyamuk. Dunia besar itu dianggap sama Allah cuman sayapnya nyamuk. Bayangin, nggak ada artinya ya. Niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk saja. Karena apa? Nah, bayangkan kalau dunia sayapnya nyamuk, kamu duduk di mana? Tidur di mana? Saking tidak berartinya maksudnya. Maka dalam hadits qudsi, man khadama fahdumihi wa man khadamika fastahdumihi. Hadits qudsi, Allah Ta'ala berfirman, wahai dunia, jadikanlah pelayan bagi orang-orang yang selalu melayani kami. Ngerti artinya? Jadi kalau orang takwa ya
mulai pagi dia zikir, kerja zikir, usaha zikir, dia zikir terus, dunia ikut sama dia, melayani, ya kan? Tapi kalau dunia ini menjadi sasaran, Allah bersumpah juga dalam hadits qudsi, jadikan dia pelayan kamu. Nah, jadi kalau orang yang memburu dunia ini dijebak, dibelenggu, pikirin terus sampai mati, lupa Allah, bisa terjadi, ya. Tapi kalau dia ibadah sambil usaha, dia pikir ini kan usaha sebab, usaha ini kan jalan saya, tapi yang menjamin Allah, dia gak takut. Bisa terjadi kamu jualan, ya, udah jualan pakai modal besar, pakai toko, pakai ini bagus, tapi ditipu orang, nggak dapat berkah. Tapi nilai dagangan itu sedikit, tapi berkah sama Allah Ta'ala. Bagus, dapat satu hari 50.000, senang hati dia, senang, gak kurang. Istri pulang senyum, anak pulang senyum, Masya Allah, hati gak gelisah, hati gak bingung. Ada yang satu dapat 5 juta, ya, udah datang haram lagi sama dia, bingung, dibuat beli nggak manfaat, dibuat ini nggak manfaat, penyakit timbul sama dia, susah nggak? Nah, jadi yang dimaksudkan kaya di sini, uang yang berharga itu orang yang bisa membawa kebahagiaan, dinamakan sa'adah, ya. Akhirkan waktim lana bi khatimah sa'adah, akhirkan hidup kami dengan penuh bahagia. Nah itu. Dan apabila orang itu cinta pada dunia, maka dia jadi pelayannya dunia. Bisa terjadi kamu jualan di toko, sehari duhur hilang, asar hilang, maghrib hilang, bagus, untung 50.000, tapi nggak bagus karena sholatnya hilang, iya kan? Tapi kita duhur bisa, asar bisa, maghrib bisa, ngaji bisa, untung dapat, Masya Allah, besar. Nah itu namanya rezeki yang berkah. Jadi ini gak jadi pelayannya dunia, ya, asal melayani kepada Allah Ta'ala. Riwayat Abdul Haq dari Abdullah bin Mas'ud, zum anid dunya waj'al fitrakal akhirah, maka diperintahkan berpuasalah selama di dunia dan berbukalah kelak di akhirat. Kemudian kita sambung kepada halaman 275, kehidupan dunia itu tidak kekal, cinta perlu pengorbanan. Nah, tambahannya ini, cinta perlu, ada nggak cinta nggak pakai pengorbanan? Saya cinta sama Bu Sarifin tapi nggak pernah berkorban, cinta itu? Cinta nggak? Cinta, karena pengorbanan itu tidak harus dengan uang, ya. Pengorbanan itu tidak harus ngasih uang yang besar, tidak harus begini begitu. Datang ini kita duduk, ya, ini sudah pengorbanan yang besar, karena dari rumah udah capek keluar ongkos, meninggalkan kesenangan-kesenangan, melawan hawa nafsu, berangkat bismillah. Bayangkan, niat berangkat, kata-kata keluar rumah, ya, untuk menuntut ilmu, itu niat. Saya niat keluar rumah untuk menuntut ilmu, minta barakah dari guru.
tahu-tahu dari muka pagar mati. Masuk surga. Baru keluar dari pintu satu langkah, ini pagar satu langkah, sudah keluar rumah. Sudah keluar rumah, karena keluar rumah dengan satu niat. Allah sudah mencatat satu langkah di dalam bulan Ramadan diberikan oleh Allah Ta'ala 100 tahun kebaikan. Satu langkah. Kalau kita masuk naik mobil 3 langkah, kalau mobil jalan berarti 1 putaran mobil. Ini membutuhkan keyakinan kita, membutuhkan keimanan, membutuhkan kewaspadaan, percaya itu janji Allah. Karena kita belum mati, dianggap kalau sudah keluar rumah, masuk di majelis, itu baru menuntut ilmu. Tidak. Keluar 1 langkah dengan niat, itu sudah dihitung oleh Allah Ta'ala. 100.000 kebaikan dan ditutup 100.000 kejahatan dan dosa-dosanya. Luar biasa apa tidak? Maka orang yang berangkat untuk menuntut ilmu dengan tujuan kita di majelis taklim itu berat, ya kan? Yang sebelah rumah saja mau turun berat, ya. Selawatan maneh itu aja. Hidup ini mana yang gak itu aja? Coba sholat baca Fatihah, yang dibaca Fatihahnya ya itu aja. Ada nggak Fatihah yang bocel atau Fatihah yang bervariasi? Nggak ada. Kulhunya ya itu saja. Ya Nabi Salam mulai dari dulu sampai sekarang ya itu saja. Terus kamu bosan. Kalau begitu kamu jangan makan rawon. Rawon dari dulu yang modelnya hilang. Ada nggak rawon itu abang? Nggak ada. Sesuatu yang sudah ditetapkan berarti itu ada pengabdian kita, ya. Ada nggak nasi goreng itu dikasih kekil? Bukan nasi goreng namanya. Jadi suguhan-suguhan itu, bacaan itu merupakan rutinitas, tapi ada rasa tanggung jawab sampai mendatangkan zauqiyah, rasa betul-betul ketuhanan. Ada yang baca tapi nggak merasa ketuhanan karena tidak memahami. Nah, kalau sudah memahami itu ada kerinduan, ya. Maka di dalam surat Al-Hadid ayat 20 Allah berfirman, ketahui olehmu bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan bermegah-megahan antara sesama kamu, dan berlomba-lomba banyaki kekayaan dan membanyaki anak-anak. Perumpamaannya bagaikan hujan yang menakjubkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian dia menjadi hancur dan di akhirat nanti ada azab atau siksa yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan ini tidak lain hanyalah kesenangan tipuan semata. Jelas dunia ini ada batas. Kamu senang, ada batas. Makan yang enak, ada batas. Semua ada batas. Kalau semua di dunia ini ada batas, ada yang tidak ada batasnya. Akhirat tidak ada batas. Kalau kamu makan di akhirat,
itu dari pagi sampai 1 tahun nggak pernah ke belakang atau nggak pernah kenyang, senang, itu nggak ada batasnya. Itu kuasa Allah. Jadi kita harus banyak prihatin di dunia ini untuk mendapatkan kesenangan yang kekal, bukan di dunia ini, ya. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, idza habba abdan ibtalahu fa idza habahu balik iktanahu kila lamaktanahu qal lam yatruk lahu ahla wala malan. Apabila Allah menyayangi hambanya, niscaya diberi ujian, cobaan kepadanya. Maka apabila disayanginya dengan kesayangan yang berlebihan, niscaya diiktinakannya. Apa yang dimaksud iktinakan? Nabi menjawab, Allah tidak akan meninggalkan baginya istri dan harta sejak dia dikayakan dan diberikan apa yang disimpankannya. Maksudnya, tahu maksudnya? Allah menyayangi hamba, ya. Allah berikan kesenangan itu sama istri dan anaknya itu sedikit. Masa mau nggak kalau Allah kasih sayang berlebihan kamu dibatasi, bertemu terbatas, makan bersama terbatas. Satu riwayat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i itu makamnya di Syam, di Syria, ya. Istrinya Rabi'atul Adawiyah itu ada di Masjidil Aqsa, Palestina, Yerusalem. Tentu kita bertanya, suami istri ini kuburan jauh. Apa kata Imam Syafi'i? Hai istriku, kita hidup untuk berjuang di jalan Allah, kita hijrah. Bahwa sesuatu yang diberikan beban kepada kita, yaitu amanat untuk menyampaikan, balik walau ayat. Sesudah menuntut ilmu, punya tanggung jawab besar sama Allah, dia sampaikan, ya. Maka Rabi'atul Adawiyah itu pun menangis kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kalau aku bersamping dan berdekatan dengan terus suami saya, kapan aku beribadah? Masya Allah. Sedangkan setiap ibadah satu salat, kau tempatkan aku satu surga. Jadi Rabi'atul Adawiyah satu malam sholat 500 rakaat. Bagaimana kalau diperintah oleh suaminya, tolong bikinkan telur saya, bikinkan supermi, terganggu apa tidak? Terganggu. Kita tidak ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Nah, ini orang-orang salihin yang percaya hari akhirat. Jadi di sini meletakkan iman, ya, tidak kemana-mana kecuali sama-sama. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling mengingatkan. Bisa terjadi. Saya tanya sekarang, kalau kamu punya istri yang kamu cintai mati, nangis nggak kamu? Nangis apa enggak? Atau suami kamu yang mati, yang istrinya nangis apa enggak? Ada dua nangis, ya kan? Kalau suami tadi menangisi istri, ya, itu bisa terjadi nangisnya, nangis senang karena bisa kawin lagi. Ada dua. Bisa terjadi karena, ya Allah, kamu ini betul-betul
saya senang sama kamu karena kamu yang masakkan, kamu yang menghidangkan, kamu yang merawat aku. Dia tangis ada. Ya. Nah yang istri menangisi suami, ini juga ada hal lain. Ya Allah, kau tinggalkan aku, engkau tidak pernah jago, ya Allah, ya Allah. Nangis juga. Ya. Jadi jangan khawatir, kalau kamu hidup sendiri-sendiri itu pasti satu sama lain dijamin oleh Allah Ta'ala, tidak dikurangi rezekinya masing-masing. Begitu. Ini orang yang takwa kepada Allah Ta'ala. Begitu. Maka ujian yang paling berat tadi diberi cobaan. Kita ngaji ini cobaan apa enggak? Cobaan. Perlu dicatat, Allah Ta'ala mengabulkan doa itu tidak 100%, ya, cuman diberi 30%. Diingat-ingat. Jadi kalau kamu gaji 100.000 diberikan cuma 30.000, 70.000 disimpan di akhirat, tidak dicairkan sekarang. Jadi kalau mama kamu kerja di kantor 100.000 dipotong sama bos kamu, cukup kamu 30.000, 70.000 untuk masa depan kamu, marah nggak kamu? Marah, pasti nggak cukup, ya kan? Makanya orang yang hidup nggak cukup itu disebabkan bikinnya pas-pasan, gajinya 100.000. Makanya kalau bikin Al-Fatihah itu 500, jangan 10. Jadi kalau diberikan sama Allah Ta'ala itu besarnya kecil, itu kurang, nggak cukup, itu malas dikir, ya. Minimal kita tahajud atau hajat baca Al-Fatihah 500, itu lebih. 100 kita niatkan untuk apa? Kesehatan. 100 kita niatkan untuk nuntut ilmu, 100 untuk menguatkan ibadah kita, tetap iman kita, 100 minta derajat lagi sama Allah, 100 minta tambah ilmu, kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Itu niatnya. 500 niatnya kita himpun semuanya. Di situ kamu nggak akan kekurangan. Itu tiap hari. Ya. Kalau ilmu tarekat, kalau kita nggak bisa baca 500 sekarang, besok dikodok berarti 1000. Kalau 2 hari nggak bisa berarti 1.500. Kalau 1.500 nggak bisa 3 hari bayar 2.000. Itu tarekat itu. Nah, karena kita tidak tarekat, dia kadang baca, kadang tidak, bebas saja, iya kan? Apalagi ngantuan. Qala Allah Ta'ala innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Surat Yunus ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan menemui kami, mereka rela dengan kehidupan yang dekat dan sudah merasa tentram dengan itu, dan mereka itu tidak pula memperhatikan keterangan-keterangan kami. Ini orang ingkar. Jadi disenang dengan hidup, terima harta senang, terima uang senang, terima kebahagiaan senang, dekat dengan senang, tapi jauh dari Allah. Dikasih peringatan, gue nggak bisa itu. Dikasih ayat, buat apa ayat? Dikasih doa, buat apa doa? Disuruh salat duha, buat apa? Saya sudah kaya, buat apa duha? Duha itu kan minta rezeki, ya. Suruh tahajud, buat apa? Saya sudah kaya, saya nggak butuh lagi. Tahajud nggak perlu, ya. Nuntut ilmu, buat apa? Kan saya sudah dikabulkan dunia ini. Buat apa saya datang di majelis? Masya Allah. Ini orang gak ngerti. Imam Ghazali menerjemahkan satu kitab Al-Ghazali, itu yang paling banyak membahas surat Ikhlas.
4 ayat menjadi 4 juz ya. 1 juz ini kalau belajar kita untuk mengenal, belum mengetahui, mengenal 5 tahun. Jadi kalau 4 juz berarti 20 tahun. Kapan kita lulus? Dan kami nggak sanggup, andai kata tintanya lautan itu, sedangkan penanya itu semua ranting-ranting, kami tidak akan mampu menulis ilmunya Allah yang semua saking banyaknya. Kita 1 ayat sudah bosan, 2 ayat sudah bosan, apalagi menambah ayat. Nah ini, jadi siapa yang menambah rezekinya, menambah ilmunya, berarti harus menambah pengetahuannya ya, yaitu nuntut ilmu. Jadi yang nggak mau tadi, jauh dari keterangan-keterangan kami, itu akhirnya matinya menyesal. Waqala Nabi Muhammad SAW, al-a'ma man abba nafsahu hawaha wa tammana Allahul jannah. Orang yang bodoh ialah orang yang mengikutkan dirinya dengan terus mengumbar hawa nafsunya, dan ia berangan-angan kepada Allah ya, banyak angan-angannya. Saya ingin masuk surga tapi nggak ibadah, bisa. Saya ingin kaya tapi nggak usaha, bisa. Jadi semuanya belajar itu untuk menumbuhkan. Kata guru saya, belajarlah kamu terus menerus ya Arifin sampai bodoh. Bingung saya, orang belajar sampai bodoh. Artinya kalau sudah banyak itu pengetahuan-pengetahuan ilmu itu, akhirnya jadi blank. Tahu? Kayak mau konslet ya, kalau umum mandang ini kan iku lapo ae. Jadi kayak orang kosong. Itu orang yang penuh dengan apa? Ilmunya ya. Satu contoh, kalau orang tidak berilmu begini, hai, kamu jangan dekat sama orang itu, karena orang itu maling, karena orang itu jelek, karena orang itu ini. Itu orang tidak berilmu ya. Bahaya kamu dekat orang itu, karena orang itu tidak benar, orang itu begini tidak benar. Kalau orang berilmu, dia kasih nasihat, kamu jangan dekat orang itu, bahaya. Cukup. Bahaya itu luas nggak? Bahaya apa Gus? Bahaya pokoknya. Tahu dilanggar terus bergaul, akhirnya timbul tipu menipu, fitnah memfitnah, gibah menggibah, hasud menghasut, dengki mendengki, dendam mendendam. Buat apa? Betul? Jadi yang paling bagus, jangan kamu dekat dengan mereka, nanti kamu bahaya. Luas nggak bahaya? Nah, itu orang berilmu, tapi nggak menjelekkan ya, begitu. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, maaf, kalau Allah Ta'ala fakhalafa min ba'dihim halkun ada'u salawata wa taba'u samawati sahawati fasawfa yalqauna goya. Maka digantikan mereka oleh satu angkatan yang meninggalkan sholat dan memperturutkan hawa nafsu, sebab itu mereka akan menemui kebinasaan. Surat Maryam ayat 59. Generasi yang akan datang, sholat dianggap remeh. Di akhir zaman ini sholat biasa, diremehkan. Maka tadi di dalam Jumat akhir, di dalam bulan Ramadan, menurut kitab Sarah Ratib Habib Abdullah bin Ali Haddad, barang siapa
Jumat akhir bulan Ramadan, dia mengqadha semua solatnya yang ketinggalan, yang tahun lalu itu, walaupun satu kali dia qadha, maka Allah tutup semua solatnya yang ditinggalkan itu. Makanya tadi dibuat Kemis masuk sudah Jumat. Jadi kalau kita nanti mengqadha tadi Kemis, maghrib kita qadha, salat isya kita qadha, subuh kita qadha, sampai Jumat itu bukan qadha, kita qadhanya duhur, pulang dengan sholat duhur sampai asar terakhir ya. Insya Allah sholat kita yang bolong-bolong itu besok tidak ditagih sama Allah Ta'ala. Ini gunanya menuntut ilmu. Jadi tadi sudah Kemis dimulai maghrib. Dalam satu riwayat itu sesudah sholat Jumat pulang, dia langsung duhur, sambung terus duhur, asar, maghrib, isya, ya sambung terus sampai subuh. Habis sholat Jumat dia ropal semuanya. Saya mengqadha sholat saya satu hari. Dari Jumat tadi duhur dia 4 rakaat, kemudian dia asar 4 rakaat, maghrib dia 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, satu kaligus. Tapi yang afdal itu lebih baik pada masuk waktunya. Yang seperti tadi kita jalankan karena besok adalah Jumat akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan besok yang anak-anak yang ketinggalan ya, itu besok mulai Jumat dirokol semuanya ya, dihimpun jadi satu yang tadi maghribnya ketinggalan. Mudah-mudahan itu paham. Yang tak paham nggak usah dikodok, anak kamu nggak punya utang ya. Anak di sini nih kalau masalah salat nggak punya utang ya, kena pilek dikit aja udah nggak sembahyang. Masya badan greges panas kan angin, wis gak apa-apa, wis gak sembahyang ya. Begitu keluar kota naik kereta, sekali jamaah-jamaah, kalau jaminan nih wis tunggu yang sepul. Sholat dianggap remeh. Ini kata Nabi, di akhir zaman sholat itu akan menjadi hiasan, hanya ikut-ikutan, bukan pertanggungjawaban. Iman mereka larut seperti garam di air. Makanya orang sekarang ini lebih baik dia mendapatkan uang THR daripada terawih atau malam ganjil. Nyerbu THR apa THR? Saya tanya. Kalau kita nyerbu ganjil dapat THR, tapi kalau kita THR nggak dapat ganjil, rugi. Dapat THR itu rugi. Kenapa? Masuk THR itu bayar. Taman hiburan rakyat. Sampai Nabi Muhammad SAW, untuk itulah sholat itu jangan membenturkan hawa nafsunya. Jadi peganglah sholat ini sebagai apa? Pegangan kita ya. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, ya Rabbi ja'al hisabahum ilayya li ala yatali ala masabihim gairi. Wahai Tuhanku, jadikanlah perhitungan amal mereka kepadaku supaya tidak dilihat keburukan mereka selain aku. Ini artinya doa. Jadi doa untuk menutupi keburukan. Jadi kalau kamu ketemu orang supaya gak kelihatan buruk, itu baca doa ini, insya Allah keburukan kamu ditutup ya. Maka di sini supaya kita mengetahui tentang hidup, supaya kita tahu hidup ya. Hidup terdiri dari 5. 1, gerak. Kamu bisa dikatakan hidup ini kalau punya gerak.
Yang kedua, akal. Ini akal nggak? Yang ketiga, nafas. Jadi kalau kamu nyambutkan itu berarti hidup ya. Kemudian yang keempat, rasa. Punya rasa. Yang kelima, tahu, melihat ya. 5 bagian dalam hidup ini amanah. Hidup tidak akan bisa mengerjakan kecuali 5 yang ada fungsi pada manusia. Punya akal, mau makan kotoran, ada kotoran nih Pak, makan itu, mau kan? Tidak mau. Dengan apa? Akal. Kotoran itu tidak bisa. Saya tahu, saya melihat, dan saya berakal. Dan saya tidak usah membayangkan kalau kotoran baunya busuk, bagaimana dimakan? Rasa. Tidak mau. Pakai apa? Ad-dinu akli, agama akal. Tidak mau. Jadi kita melakukan semua amanat dengan akal. Kamu ngaji di sini, pakai apa? Pakai akal. Saya datang ke sana dan saya yakin dan percaya bahwa di sana saya untuk mendapatkan jaminan dari Allah, dari Rasulullah, tidak disiksa dalam kubur. Pakai apa? Akal. Masuk di sini ada rasa. Apa rasa? Senang saya. Saya terhibur saya, susah saya hilang. Pakai rasa. Karena tahu. Maka tadi bertanya sama orang, ada satu hadis mengatakan duduk 1 jam 2 jam dengan alim lebih aku sukai daripada 1000 rakaat sholat 1000 tahun lamanya. Tentu kamu bertanya, gimana itu iktibar sampai Nabi mengatakan bahwa kamu duduk dengan orang alim lebih aku sukai daripada 1000 ibadah dengan 1000 tahun. Apa alasannya? Alasannya 1 menit dia dapat 1 ayat dari guru ya, bahwa ini halal, ini haram. Sedangkan kau punya kakek atau buyut atau orang yang tua-tua itu yang tidak menuntut ilmu, 100 tahun kali 10 berapa? 1000 tahun. Dia tidak tahu jadi pekun. Pekun ini karena dia tidak mengenal kepada Allah. Kamu pernah lihat orang alim-alim yang umur 160, 120, 30 itu pekun? Nggak ada. Orang alim itu nggak ada yang pekun. Yang pekun itu orang yang nggak tahu. Ini fadilahnya. Jadi menuntut ilmu itu untuk kepentingan manusia, kita mengenal dan memahami kalau ini boleh, ini tidak ya. Itu maksudnya. Jadi akal tadi menggunakan sesuatu dan ada kekuatan, kemampuan. Kamu punya kemampuan akal, bisa terjadi kamu diajarin, nggak mampu saya ya. Nah kalau nggak mampu itu makmum lillahi ta'ala, kita ikut, kita mampunya segitu. Ya, mudah-mudahan akal ini kita gunakan ya, dilawan dengan akal. Hawa nafsu dilawan dengan akal. Wa tahajud ini cintanya Allah, Ramadan dicintai Allah. Saya harus bergegas, itu pakai akal, jangan malas-malas ya. Dan kita dengan puasa ini juga pakai akal, bukan ikut-ikutan. Dan puasa Ramadan tidak ada ria atau pamer, karena sama-sama tidak ada yang dipamerin. Kalau satu sama teman, kamu puasa Ramadan, iya saya sama, pamer apa kamu? Sama-sama lapar ya.
Tapi kalau puasa sunnah kamu bisa pamer, saya sholat sunnah, saya puasa sunnah, kamu enggak pamer. Tapi sama-sama lemesnya ini insya Allah kapan sahuri itu ya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dengan bekal kita untuk menuntut ilmu ini, kita yakin bahwa satu ayat lebih bagus daripada 1000 haji mabrur, daripada 1000 sholat sunnah, daripada 1000 khatam Quran. Aku lebih mereka duduk dengan tawajuh bijak dengan guru mereka, dengan mendengarkan satu ayat itu lebih baik dari seluruh alam semesta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.